Oke guys, balik lagi di channel teman-teman vlog Ramedo Oraelo. Nah, kali ini kita bakal mereview motor RevoFit tahun 2012 yang sudah dikonsep adventure seperti di samping saya ini. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Moto Vlog untuk melihat review selanjutnya dari RevoFit tahun 2012 di samping saya ini. Langsung aja kita mulai review dari bagian atas. Nah, untuk di bagian atas yang terlihat di depan saya yaitu di bagian visor. Di bagian visor dia menggunakan visor NJMX 135 dengan harga kisaran 35 sampai 50.000 ya. Nah, untuk pemasangannya kita tinggal lubangi saja di bagian batok ya. Dilubangi dengan baut kasar, jadi nanti tinggal pasang aja tanpa ada rubahan apapun. Nah, untuk di bagian spion kanan kiri, spion menggunakan merek Kopi Ducati dengan harga 130 ribuan. Lanjut di bagian samping kanan kiri. Nah, untuk di samping kanan kiri dia menggunakan jalur apa? ProGuard atau apa ya, itu kayak ProGuard dengan merek Domino, kisaran dengan harga 90 sampai 150, itu tergantung merek juga ya. Nah, untuk di bagian lampu, untuk lampu utama sudah menggunakan lampu LED. Nah, nanti kita cek seberapa terang lampu LED-nya untuk Honda RevoFit 2012 di depan saya ini. Nah, untuk lanjut di bagian bodi sudah terlihat warnanya berbeda dengan orinya ya. Karena di sini sudah di repaint full body menggunakan warna red candy. Meskipun sudah wis wayah ganti meneh ya, karena udah berapa tahun ya, 4 tahun lebih. Ini nanti bakal dikonsep lagi, nanti bakal saya kontenin bagaimana proses ganti bodinya lagi. Nah, untuk proses untuk repaint red candy dulu habis kisaran 800-an ya. Nah, untuk di bagian yang menonjol selanjutnya itu ada di bagian crash bar. Nah, untuk di crash bar kanan kiri itu menggunakan crash bar custom produk sendiri ya, karena tonggone nek sing iso gawe. Nah, untuk di crash bar sendiri itu dengan harga kisaran dijual 450 sampai 500 ribuan. Nah, untuk di crash bar itu terpasang 4 lampu, mulai dari lampu Kre 6 mata sampai L6X. Nah, untuk lampu sendiri untuk bagian atas itu kisaran harga 150 sampai 180 ribuan. Sedangkan untuk L6X di bagian bawah sudah dikombinasi dengan bracket besi model, nah seperti ini modelnya, itu L6X dengan harga 300 sampai 350 ribuan. Nah, untuk terangnya seperti apa nanti kita bakal cek seberapa terang dari 4 lampu di depan saya. Nah, lanjut ke bagian spakbor depan. Untuk di bagian spakbor depan tidak mengalami perubahan banyak ya, hanya ini dicoak yo gen rodok setil jari. Oke, nah untuk di bagian sok depan itu ditinggikan dengan nambah penseker 5 sampai 8 cm. Itu untuk perubahan di bagian olinya pastinya nanti ada tambahan ukuran olinya ya. Seperti apanya pokoknya arti aku ben empuk ya cobain dhewe. Nah, untuk di bagian depan. Untuk velg bagian depan ini kisaran ukuran berapa, Jil? Jil, ukuran berapa ban ngarep? Velgnya. Oh, peleknya dengan ukuran 250 merek Rossi ya, Veloci kayaknya. Nah, untuk bannya dengan velg ukuran 250 dikombinasi dengan ban ukuran 90/80 merek Xeneos ZN62. Nah, untuk ban sendiri itu kisaran 350 sampai 400-an tergantung harga tergantung ukurannya.
Nah, untuk di bagian tromol dia menggunakan tromol Supra. Untuk perubahannya sangat sedikit, hanya di bagian bracket kaliper kayaknya. Nah, untuk piringan masih menggunakan piringan Supra dengan model cekung. Untuk kaliper masih menggunakan kaliper original. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang dia menggunakan top bracket top bracket custom ya. Jadi top bracket ini universal. Tinggal kalian pilih aja untuk motor apa ya pastinya. Untuk harga kisaran 80 sampai 150.000. Nah, untuk top boxnya sebenarnya dia menggunakan top box GV-E43 ya. Top box GV-E43 NTL itu kisaran harga 850 sampai 1.200.000. Nah, untuk di bagian setbox yang paling menonjol, setbox ini menggunakan SAT SH23 dengan harga kisaran 13 sampai 15 tergantung bracket. Karena di SAT sendiri itu ada bracket originalnya itu dengan harga 1 juta. Itu hanya bracket ya. Nah, untuk box sendiri itu tanpa bracket kemarin beli baru itu 1.3. Jadi total kalau original semua itu sampai 2 jutaan. Nah, untuk di bagian belakang untuk di spakbor masih menggunakan spakbor original. Nah, untuk di bagian shock pasti kalian tanya untuk shock belakang itu meninggikannya pakai apa. Nah, untuk shock belakang menggunakan shock Takegawa ukuran 32 atau 34 ya. Kayaknya 34 ditambah dengan anting shock bagian bawah. Nah, ini nanti antingnya bakal dirubah karena bakal intinya gampang buat shock bocor ya. Nah, untuk shock Takegawa ini sendiri kisaran 400 sampai 550 ribuan. Dengan double click ya, ini kayaknya bisa disetel untuk ribbonnya. Lanjut ke bagian velg belakang. Untuk velg belakang menggunakan Verosi juga dengan ukuran 3 inch kayaknya ini. 3 inch sudah di repaint dengan garis warna merah ya. Untuk ban itu menggunakan ban Zeneos Turino dengan ukuran 110 atau 110 per 70. Nah, untuk Zeneos Turino sendiri cocok buat dual purpose ya. Jadi untuk off-road, on-road cocok banget dengan harga kisaran ya tergantung ukuran. Mulai dari 250 sampai 550 juga ada ya. Oke. Untuk gear menggunakan triple S ya. Gear triple S dengan ukuran 36 kayaknya. 36 ya. Menggunakan 36. Untuk rantai masih ukuran standar 428H kayaknya. Oke. Untuk bagian swing arm masih menggunakan swing arm original. Nah, untuk di bagian knalpot itu masih menggunakan knalpot original dari Revo, hanya dibobok atau dibedah. Buat kalian ya, untuk bobok atau bedah sendiri jasanya itu kisaran 70 sampai 100.000 tergantung ya. Ada juga yang 250 itu bisa suaranya lebih bagus. Terus tergantung merek dari gasbelnya sendiri. Oke, kita cek suara dari knalpotnya. Oke, nah ini langsung aja kita cek sound dari suara knalpot Revo Absolute yang udah dibedah ya. Suaranya yo kepiye? Saya banter-banter ya, iki soalnya tempat umum. Meaden ya. Nah, untuk suaranya kurang lebih seperti ini saat suara idle ya. Jadi pas langsam itu ora banter banget lah, masih aman dari polisi baratnya karena bentuknya juga masih standar. Nah, kurang lebih seperti ini suaranya. Enggak saya cek sound banter-banter ya, soalnya ini di tempat umum. Oke, langsung aja kita review di bagian samping ya. Untuk knalpotnya seperti ini untuk suara bedahan dari knalpot Revo Absolute sendiri. Nah, jadi seperti itu tadi review dari Honda Revo Fit tahun 2012. Nah, ada review tambahan yaitu di bagian bak kopling ternyata sudah menggunakan kopling tangan ya. Jadi untuk bak koplingnya itu model cor, bukan yang langsung, kan ada itu yang pasangan langsung PNP. Nah, ini yang model cor, jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk dari koplingnya seperti ini ya. Jadi ini udah kopling. Untuk total dari kopling mungkin kisaran 400 sampai 500 ribuan. Seperti ini. Ya rata apa ya. Ini kayak nang kupir semes. Nah, untuk selanjutnya kita bakal review
terang dari lampu utamanya menggunakan luminos. Oh ya, luminos ya. Menggunakan luminos plus bakal kita cek terang dari lampu L6X plus Kre 6 mata. Mumpung rodok peteng. Nah, ini dia terang dari lampu Kre 4 mata ditambah dengan lampu L6X ya. Nah, untuk lampu dari 4 ini sendiri udah terang ya, ini padahal kondisi masih lumayan terang. Nah, seperti ini. Lihat, oke, mantep, masih terang. Terus kita coba menggunakan lampu luminos dengan harga 180 ya. Seperti ini. Kita cek. Oh. Nah, seperti ini untuk jarak dekat. Jarak jauh seperti itu. Raketok garis ya, oke tok. Nah, seperti ini karena kurang gelap ya, tapi ini worth it dengan harga 150 ribuan. Oke, jadi seperti itu tadi review dari Honda Revo Fit tahun 2012 milik Bro. Ini dia Instagramnya, buat kalian yang mau kepo tentang motornya bisa langsung follow Instagramnya. Saya Satiman Motovlog undur diri and see you, bye bye.